Playboy TV hijack. Tahun 1987, saluran Playboy diserang oleh hacker ketika sedang menayangkan film Three Daughters. Hackernya memberikan pesan religi. Pesan ini berasal dari Bible. Hal ini membuat seorang karyawan Christian Broadcasting Network ditangkap karena keterkaitannya dengan pembajakan tersebut. Dia diberikan 3 tahun percobaan, denda $1.000, dan 150 jam layanan masyarakat. Sayangnya, rekaman video pembajakan tersebut tidak ada. KidsTube. Sesuai namanya, ini adalah platform video yang dirancang oleh Barry J untuk anak-anak, yang beroperasi dari Maret 2008. Website ini dibuat ketika dia mencari website yang aman untuk anaknya, karena penciptanya menganggap sebagian besar website menjadi sarang negativitas. Sayangnya, website ini berhenti beroperasi tahun 2015, yang membuat semua konten di website itu hilang. Among Us Prototype. Ini adalah prototipe Among Us yang dibuat pada tahun 2017 dan mirip dengan versi final, dengan beberapa perbedaan seperti desain karakter, environments, dan HUD. Sayangnya, prototipe tersebut tidak pernah dirilis ke publik. Hanya ada screenshot yang diposting oleh developer di Twitter pada tahun 2018. I Love Beast Hurricane Ivan Incident. Kasus ini adalah bukti nyata kalau gamer rela melakukan apapun untuk mencapai tujuannya walaupun sedang terjadi badai. Jadi tahun 2004, Halo 2 membuat kampanye pemasaran ambisius bernama I Love Beast. Saat itu juga ada website ilovebeast.com yang mana website tersebut menampilkan beberapa lokasi telepon umum. Ketika pemain menelpon di telepon umum tersebut akan mendapat informasi tentang Halo 2. Sebenarnya semua rekaman ini sudah ditemukan, tapi ada satu yang hilang. Jadi saat itu sedang terjadi badai Ivan, dan gamer yang menelpon tidak peduli dengan badai. Hal ini membuat operator yang saat itu sedang acting sebagai AI terpaksa keluar karakter untuk mengatakan, "Dude, ini badai, letakkan teleponnya." Sayangnya, rekaman tersebut hilang. Paper Mario Sticker Star Trailer. Trailer game ini tampil di E3 2010 untuk pertama kalinya. Namun, game ini menjadi kontroversial setelah dirilis karena kualitasnya. Walaupun trailer ini pernah muncul di E3, trailer ini hilang, hanya ada cuplikan pendek dari trailer. Tapi di tahun 2024, YouTuber Mario Nova dan Maxibase berhasil memulihkan trailer dari sistem demo 3DS. Piano Lessons. Ini adalah salah satu acara TV paling awal yang pernah ada. Episode pertamanya tayang perdana pada 8 Oktober 1931 jam 8.15 malam setiap Senin. Karena teknologi televisi masih awal, acara ini harus disiarkan secara langsung dan tidak dapat direkam oleh jaringan televisi atau siapapun, sehingga acara ini hilang selamanya. Mothman. Ini adalah film horor independen yang disutradarai Doug TenNapel tentang seorang animator muda yang tinggal di kota kecil Point Pleasant, West Virginia. Proyek ini mengalami masalah keuangan. Anggaran awal sebesar $650, namun dikurangi menjadi $150.000. Jadwal syuting hanya 15 hari, dan 90% kru dipecat. Pada akhirnya, proyek ini redup dan film ini tidak pernah diselesaikan. Penguin Zero, Lost Videos. Penguin Zeros atau Most Critical atau Bang Charlie sudah membuat konten di YouTube sejak tahun 2007 dan sudah membuat lebih dari 500 video sampai tahun 2010. Tapi, hampir seluruh video tersebut mengandung hak cipta. Hal itu membuatnya panik dan menghapus seluruh videonya. Tahun 2021, Bang Charlie membuat sayembara akan memberikan $25.000 bagi siapapun yang dapat menemukan 500 video tersebut. Dia sudah menghubungi Google, tapi sayangnya Google belum punya YouTube saat itu. Sejauh ini, ada 7 konten yang beredar di YouTube, dan video tersebut hasil re-upload orang lain 16 tahun yang lalu. Doom 4. Tahun 2007 sudah dilakukan pengembangan Doom 4. Sayangnya, perilisan game ini dibatalkan pada tahun 2011. Salah satu alasan dibatalkan, developer menganggap Doom 4 tidak memenuhi standar untuk Doom. Lalu, gameplaynya mirip dengan Call of Duty yang membuat Doom kehilangan identitas. Tahun 2012, muncul gameplay footage Doom 4, namun game ini tidak pernah muncul di publik. Akhirnya, developer merombak total dan menghasilkan Doom 2016 yang berhasil memuaskan pemain. Nico Doga. Ini adalah platform video kurang lebih seperti YouTube yang sudah beroperasi sejak tahun 2006. Namun, konten di platform tersebut pada tahun 2007 sampai 2009 dihapus dengan alasan perubahan kebijakan atau masalah hak cipta. Contoh konten yang dihapus adalah lagu Vocaloid buatan penggemar. Rekaman Édouard Léon Scott de Martinville. Pria asal Prancis ini dikenal karena eksperimennya dengan Phono Autograph, perangkat tertua yang diketahui mampu merekam gelombang suara dengan akurat. Tahun 2008, tim peneliti di firstsounds.org berhasil memutar beberapa Phono Autogram.
Hal ini menjadikan mereka sebagai rekaman suara tertua yang diketahui. Menurut beberapa sumber, ada juga rekaman dari awal 1850-an yang menampilkan suara manusia. Sayangnya, sebagian besar rekaman ini rusak dan tidak dapat direstorasi. Lalu ada rumor, Abraham Lincoln pernah rekaman pakai perangkat ini tahun 1860-an. Kalau rekamannya bisa direstorasi, akan menjadi rekaman suara tertua yang masih ada dalam bahasa Inggris. Tapi para sejarawan meragukan kalau rekaman semacam itu pernah dibuat. Dead End. Ini adalah film horor surreal slapstick komedi zombie yang rilis pada tahun 1985. Film ini disutradarai oleh Emerson Bixby tentang kecelakaan UFO yang memicu zombie apokalips. Film ini dilaporkan menggunakan darah dan jeroan hewan asli yang diambil dari rumah potong hewan lokal, yang konon membuat beberapa kru sakit di lokasi syuting. Anehnya, di IMDb ada orang yang mereview film ini, padahal sutradaranya sendiri mengatakan salinan pribadi film ini hilang pada tahun 1987. Institut Penelitian Seksual. Sesuai namanya, ini adalah lembaga ilmiah swasta di Berlin yang didirikan tahun 1919. Penelitian awal mereka tentang orang transgender di dunia. Institut ini juga menyediakan layanan konseling dan konsultasi medis. Tapi, periode toleransi relatif di Jerman pada era Publik Weimar tidak berlangsung lama. Saat Partai Nazi berkuasa, pada 1933, mereka melakukan pembersihan terhadap klub-klub gay dan kelompok aktivis di Berlin. Institut tersebut diserbu oleh Serikat Mahasiswa Jerman yang berafiliasi dengan Nazi. Beberapa hari kemudian, isi perpustakaan dan arsip institut dibakar secara publik yang menghancurkan ribuan dokumen dan foto. Total Drama Reunion. Ini adalah serial animasi website buatan penggemar yang dibatalkan. Rencananya akan ada 12 episode yang diupload ke YouTube setiap minggunya. Tapi hanya 2 episode pertama yang berhasil diupload sebelum serial ini dibatalkan. Sayangnya, episode 2 memiliki nasib berbeda, karena setelah beberapa jam diupload, episode tersebut terpaksa dihapus karena masalah hak cipta, dan berakhir menjadi lost media. Pembuat serial ini mengatakan 12 episode sudah selesai dibuat, tapi dia tidak ingin mempublikasikannya. 12 Tales Conquer 64. Game ini pertama kali diumumkan di E3 1997. Game ini mendapat kritikan karena sangat mirip dengan Banjo-Kazooie, game yang ramah anak. Hal tersebut membuat developer menarik game ini dari jadwal rilis, dan banyak orang yang mengira game ini dibatalkan. Tahun 1999, diumumkan desain ulang untuk menarik pemain yang lebih dewasa, dan dirilis dengan judul Conker's Bad Fur Day. Pada akhirnya, 12 Tales Conquer 64 tidak pernah rilis untuk publik. Namun, pada tahun 2023, salah satu developer upload video di Twitter, rekaman cartridge 12 Tales Conquer 64 masih berfungsi dengan baik. Di internet juga beredar cuplikan gameplay, tapi game ini tidak pernah rilis.